Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan HP Vivo Y91 ya. Ini LCD nya sudah disiapkan usernya. Ini LCD nya kena ya, di atasnya kena. Di usernya minta pasangkan LCD. Di HP ini belum pernah masuk ya sebelumnya, jadi ini user baru. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya, dan ini kayaknya memang sudah pernah diganti ya LCD-nya. Dan ini terlihat agak sedikit bengkok ya untuk bagian frame-nya. Jadi langsung saja saya buka untuk bagian LCD-nya ya. Di sini untuk membuka LCD ini hanya membuka bagian plat penutup konektornya ya. Jadi ada 3 baut di sini, hanya 3 baut sini saja ya. Wah, ini kayak dol gitu ya bautnya ya, kok lengket sekali ya. Kalau yang lain enggak ya. Nah, ini bagian tengah ini kayak dol gitu. Oke, karena ini susah ya, saya coba cari obeng lain untuk membukanya. Mudah-mudahan obeng lain mantap ya, enggak bikin dol. Oke, alhamdulillah untuk bagian platnya sudah terlepas bautnya dan angkat platnya ya. Oke, lanjut buka konektor LCD soketnya. Kemudian di sini saya coba dulu ya untuk LCD barunya. Ini karena sudah di unboxing duluan, jadi risikonya sudah dari usernya sendiri ya, bukan dari kita. Oke, sini saya akan coba dulu, dan ini kayaknya casnya agak longgar sekali ya. Ini nggak masuk ya di cas ini ya. Oke, saya coba perbaikin dulu konektor casnya, mudah-mudahan aman ya. Dan ini kayaknya hidup ya, cahayanya ada. Saya coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hidup ya, ternyata memang konektor casnya longgar juga. Ini sudah muncul logo Android ya. Ini sudah tampilan pertama, dan ini masuk ke tampilan kedua ya. Kita akan tunggu dulu apakah mau sampai ke tampilan menu. Alhamdulillah sudah tampil ya. Nah, ini kayaknya sentuhnya aman, dan ini pakai pola ya. Jadi ini LCD-nya sudah dipastikan bisa disentuh ya, aman ya kayaknya ya. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran dan lepas LCD lamanya ya, lepas baterainya, kemudian angkat konektornya ya, soketnya. Oke, untuk bagian baterai ini plastik beningnya sudah dilepas ya, jadi langsung ditarik gitu aja ya. Nah, ini plastiknya juga sudah longgar lemnya, jadi tinggal pasang aja. Nah, ini LCD nya juga, dan kelihatan ya agak bengkok ya ini ya. Ini bagian sisi sebelah kanan ini agak bengkok sedikit ya, jadi agak terangkat untuk bagian LCD nya. Oke, di sini saya angkat dulu untuk LCD lamanya. Ini karena mungkin nggak bisa nyentuh ya, atau bisa lari-lari ya sentuhnya, sehingga LCD-nya nggak berfungsi lagi ya. Walaupun LCD ini masih hidup ya, kayaknya bisa lari-lari ya, karena sentuhnya sepertinya terlihat banyak retak juga ya, dan kayaknya juga banyak bekas kena air. Namun ini agak kuat sekali ya waktu membukanya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk bagian yang lainnya ya. Ini agak kuat sekali untuk melepasnya. Wow, ternyata terlihat dari depannya sudah ini ya, banyak lem ya. Ini agak lumayan lama ya untuk membersihkan lem-lemnya, ini cukup banyak. Dan mungkin ini saya skip ya untuk pembersihan ini, karena ini pasti lumayan lama ya untuk membersihkannya. Dan sudah saya bersihkan, namun tidak terlalu ini ya, rapi ya untuk pembersihannya. Namun saya usahakan supaya pas pemasangan LCD-nya lebih rapat dan presisi ya. Oke, di sini jangan lupa juga sambil dibersihkan sisa-sisa lem apabila masih ada yang menempel ya. Jangan lupa untuk bagian itu saringan di atas kamera itu jangan lupa dilepas juga. Kemudian rapikan plastik bening, plastik yang ada di belakang LCD baru ya. Pastikan posisinya pas ya. Oke,
Oke, di sini saya rapikan dulu untuk LCD yang lama, kemudian LCD yang baru ya, saya rapikan dulu. Di sini sebelumnya saya cek dulu sebelum melakukan pengeleman ya. Oke, kayaknya karena di bagian sebelah kirinya ini ada bengkokan, jadi mudah-mudahan mau rapat ya. Jadi usahakan dirapatkan. Untuk bagian atas ini ada sensor ya, hati-hati ketutup bagian sensornya. Oke, lanjut ke pengeleman. Kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Kasih lem secukupnya saja supaya rapat sempurna dan tidak ada bagian-bagian dari samping-samping LCD yang terbuka ya. Oke, kasih dulu secukupnya. Agar tidak ada cahaya yang keluar ya. Lanjut pemasangan LCD, kemudian tekan pelan-pelan bagian sisi-sisinya ya. Dan ini karena bagian samping ini agak susah dirapatkan karena frame-nya agak bengkok ya. Dan untuk baterai saya tambah sedikit lem agar ini ya, saat dipasang itu sudah selesai merapikan, baterainya tidak goyang ya saat pemasangan. Kemudian lanjut merapikan baterai dan plat penutupnya ya, pasang baut dan rapikan kembali. Dan ini alhamdulillah untuk pemasangan sudah hampir selesai ya. Jadi tinggal merapikan kembali bagian backdoor dan jangan lupa SIM tray-nya ya. Oke, tekan pelan-pelan, cukup di bagian sisinya saja ya, jangan terlalu kuat menekan di bagian LCD karena nanti takutnya malah nombok ya. Jadi LCD bagus akhirnya jadi malah jong ya. Oke, rapikan dulu untuk bagian yang lainnya. Dan di sini untuk menahan LCD-nya supaya tidak terangkat, saya tambah dengan ini ya, perekat ya, isolasi. Karena saya nggak ada karet, jadi saya gunakan isolasi ya. Tambah sisi-sisinya dan SIM tray-nya juga tidak lupa ya, tadi saya pasang kembali. Dan pastikan semuanya sudah aman ya untuk fleksibel, soket dan kabel antena lainnya tidak terangkat ya. Ya, di sini alhamdulillah sudah selesai untuk pemasangan sambil menunggu lemnya kering dan mengkonfirmasi ke usernya kalau HP-nya sudah hampir selesai ya, tinggal menunggu lemnya kering. Jadi di sini bisa menunggu perbaikan sambil ditunggu ya, bisa juga ditinggal karena tergantung tingkat ini ya, tingkat kerumitan dari kerusakannya ya. Jangan lupa bantu juga like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan ini untuk pemasangan sudah selesai, pastikan tidak ada bagian-bagian yang terangkat ya. Pastikan tidak ada juga cahaya-cahaya yang keluar dari sisi-sisinya. Oke, alhamdulillah setelah dicek tidak ada yang kosong ya. Ini sambil saya coba dan alhamdulillah sudah muncul logo pengecasan. Alhamdulillah untuk pemasangan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.